Sahabat sekalian, ada pertanyaan yang masuk, yaitu bagaimana cara mengalahkan godaan ghibah. Sahabat sekalian, pertanyaan ini menarik. Di tengah keterbukaan informasi yang kita rasakan saat ini, di mana manfaat yang begitu besar ternyata juga menyimpan mafsadah, kerusakan yang begitu besar tanpa kita sadari. Dengan mudah kita bisa kemudian menjangkau yang jauh, kita bisa komunikasi dengan yang jauh. Kalau dulu, orang-orang dulu berkomunikasi dengan orang-orang atau kerabat yang jauh masih pakai surat, dan itu pun sampainya berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Namun alhamdulillah, hari ini ya tinggal kita mainkan jempol kita, ya dengan seperkian detik langsung kemudian terkirim pesan kita. Ini patut untuk kita syukuri. Namun ternyata ada juga di antara kita yang kemudian salah menggunakan anugerah kenikmatan Allah ini. Bahkan tanpa mereka sadari, ternyata mereka telah terjatuh kepada kekeliruan yang besar. Bahkan mohon maaf, ke dalam dosa yang besar tanpa mereka sadari, yaitu dosa ghibah. Mereka menyebutkan keburukan aib saudaranya di belakangnya dengan membuatkan grup, misalnya grup WA. Tanpa mereka sadari, mereka telah terjatuh ke dalam ghibah. Padahal ghibah ini, sahabat sekalian, dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah memperumpamakan ghibah itu dengan memakan bangkai saudara kita. Adakah di antara kita yang tahan dan bisa makan bangkai? Jangankan bangkai yang dagingnya bisa dimakan, hewan yang bisa dimakan. Dia sudah jadi bangkai, hewan itu walaupun secara fikih halal dimakan, tapi nggak ada yang mau memakan bangkai itu, karena dia bangkai. Apalagi memakan bangkai daging manusia. Wah, kanibal malewat. Maka sahabat sekalian, Allah memperumpamakan orang-orang yang suka menggibah dengan memakan bangkai saudaranya. Wala yaktab ba'dukum ba'dha yuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Allah tahu secara fitrah manusiawi mereka nggak suka makan bangkai. Tapi Allah menegaskan di situ, orang yang suka menggibah, menyebutkan aib, kekurangan saudaranya di belakang saudaranya itu seperti memakan bangkai. Maka kalau ada orang yang suka menggibah, itu berarti dia telah keluar dari koridor fitrah manusia dia sebagai manusia, insan yang berpikir, yang tidak suka dengan yang kotor-kotor. Bergibah itu sama seperti memakan bangkai saudaranya. Nah, sahabat sekalian, kemudian bagaimana supaya kita kemudian bisa mengalahkan godaan ghibah itu? Ada beberapa tips yang disebutkan oleh para ulama kita. Mudah-mudahan dengan tips ini kita bisa terhindar dari menggibah saudara kita. Sahabat-sahabat sekalian, kalau kita ingin berusaha untuk menjauhkan diri kita dari ghibah, maka ingatlah dosa di balik ghibah itu dan juga perkara-perkara besar yang akan berefek kepada kita yang suka menggibah saudara kita. Di antaranya adalah ancaman neraka. Yang kedua adalah orang-orang yang suka menggibah. Itu dosanya besar. Bahkan Imam Ghazali menyebutkan dengan beberapa kriteria. Kalau dosa itu memiliki beberapa kriteria. Ada dosa yang berkaitan dengan hak Allah. Ada dosa yang berkaitan dengan hak manusia, hak hamba. Kata Imam Ghazali, kalau ada dosa yang berkaitan dengan hak Allah, itu otomatis langsung diampunkan oleh Allah. Kalau sang hamba benar-benar tulus, benar-benar bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, maka otomatis Allah akan ampunkan dia. Karena Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Tapi kata Imam Ghazali, tidak dengan dosa yang berkaitan dengan sesama manusia. Baik dari berkaitan dengan harta, jiwa, dan juga kehormatan.
Maka dosa ghibah ini termasuk dosa yang paling besar. Dia tidak akan diampunkan oleh Allah kalau hanya sekedar mohon ampun kepada Allah tanpa kita meminta maaf kepada saudara yang kita gibahi. Maka belum selesai urusannya. Walau kita sudah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum selesai. Harus kita minta maaf kepada saudara yang kita gibahi. Karena perkaranya ini bukan main-main, sahabat sekalian. Berkaitan dengan harga diri seorang hamba, harga diri manusia yang Allah jaga harga diri itu. Tidak dihalalkan oleh siapapun. Maka orang yang bergibah itu, dia akan menanggung dosa yang sangat besar. Tidak cukup dengan minta ampun kepada Allah. Dia harus minta maaf, minta ridho kepada saudara yang dia gibahi. Syukur-syukur kalau dimaafkan. Kalau dia tidak maafkan gimana? Urusannya kan bisa berabe sampai ke akhirat. Dan hak dia dong tidak memaafkan kita. Dan dia akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau kita nggak punya pahala untuk mentransfer ke dia, ke saudara yang kita gibahi, minimal dosanya yang akan dikembalikan kepada kita. Dosa saudara kita yang kita gibahi akan kita tanggung semuanya. Kepikir nggak? Kebayang nggak seperti itu? Nggak ada yang suka. Kita aja belum bisa menjamin apakah ibadah kita diterima di sisi Allah. Lah ini sekarang kita mau nanggung dosa orang. Nggak kuat kita. Maka mudah-mudahan dengan mengingat keburukan, ya, kecelakaan yang seperti ini, ya, akibat-akibat dari kita bergibah, ya, yaitu salah satunya adalah betapa besarnya dosanya di sisi Allah yang akan kita tanggung. Mudah-mudahan akan, ya, setidaknya merem, ya, kita untuk menggibah saudara kita. Dan yang terakhir, salah satu ancaman yang disebutkan oleh Rasulullah, orang-orang yang suka menggibah, dosanya lebih dahsyat daripada zina. Dosanya lebih dahsyat daripada zina. Zina itu secara manusia nggak ada yang menerima zina itu. Baik yang, mohon maaf, pelaku zinanya maupun orang yang menanggung zina itu. Karena dia malu, membuat orang malu. Nggak ada yang suka. Maka Rasulullah mengatakan dosa ghibah lebih besar daripada zina. Kenapa bisa seperti itu? Disimpulkan oleh Imam Ghazali yang kita sebutkan tadi. Kalau dosa yang berkaitan dengan Allah, dosa yang berkaitan dengan hak Allah, maka otomatis Allah langsung mengampuni hamba tersebut kalau dia minta ampun dengan tulus. Dia bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Tapi kalau dosa ghibah, urusannya tidak semudah kita minta ampun kepada Allah. Ada prosedur yang harus kita penuhi. Salah satunya adalah meminta ridho, meminta maaf kepada saudara yang kita gibahi. Kalau dia maafkan, syukur, alhamdulillah. Kalau dia nggak maafkan, inilah yang akan kita tanggung di akhirat. Kita akan menanggung dosanya, atau kita akan termasuk golongan orang-orang yang merugi, yang sudah beramal mati-matian di dunia, tapi pahala yang kita dapatkan itu kita berikan kepada saudara kita dan kita kembali nol dan siap-siap akan dilemparkan ke dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Mudah-mudahan dengan mengetahui afat, ya, kerusakan-kerusakan dari ghibah yang kita sebutkan tadi, mudah-mudahan kita bisa menjaga diri kita, menahan lisan kita dari suka menggibah keburukan saudara kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.